kalau katakanlah di Jogja ya Mbak ya, itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balionya besar tapi gagasannya kecil. Tulis gagasan mereka. Sama gitu. sekali, cuma nunjukin. Bahkan kalau di Jogja itu banyak ya. Sekarang tadi pagi saya perjalanan dari pos ke kampus itu melihat baliho baru, Naruto. Anime Naruto, tangannya 2. Saya baru tahu kalau Naruto Nimses ya. Menurut kamu bener gak sih kalau anak muda itu cuman doyan ketika dikasih gimmick politik tapi cuek soal gagasan? Itu pendapat yang salah sih Mbak. Kenapa? Karena saya melihat kalau misal 3 capres-cawapres ini cuma berfokus pada gimmick, saya tidak mengatakan bahwa gimmick itu adalah hal yang salah. Betul. Tapi kalau berlebihan, saya rasa itu menjadi wujud eksploitasi kebodohan masyarakat. Jelas, saya mengutip dari apa yang dituliskan oleh Tempo bahwa salah satu calon wakil presiden dari kontestasi tahun ini digelari dengan anak haram konstitusi. Adapun namanya sangat mirip dengan nama saya, yang sebelah namanya Gibran, sedangkan nama saya adalah Gilbran. Makanya saya punya inspirasi untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Tempo. Saya masukkan ke dalam baju ini, bukan anak haram konstitusi. Karena kita sadar bahwa konstitusi adalah panglima, karena kita sadar bahwa konstitusi tidak boleh dikangkangi, dan kita sadar betul bahwa anak muda harus melek dengan konstitusi. Kota yang konon katanya adalah kota yang memperindah keindahan dunia. Di tengah rintik hujan yang sendu, puluhan pemuda berbaju hitam legam dengan tegak dan lantang menyuarakan demokrasi. Jago yang kita genggam adalah wujud betapa mudanya demokrasi kita. Namun naas betul demokrasi kita. Demokrasi yang masih seumur jagung justru ditindas, justru dibakar. Naas betul demokrasi negeri ini. Di bawah kepemimpinan seorang zolim laki-laki, demokrasi ditebang. Demokrasi yang semestinya dipupuk dan disiram justru dibakar. Lantas, apakah kita sebagai rakyat yang seharusnya membawa tahta, apakah hanya sebatas diam? Apakah hanya sebatas diam? Ini adalah sebuah permulaan, sebuah gerakan yang bermula hanya sebatas jagung, namun memiliki tujuan yang sangat agung. Kita berharap agenda petang ini bukanlah sebuah awal sekaligus akhir, tetapi sebuah langkah mutakhir untuk menerbitkan, untuk merevitalisasi demokrasi di negeri ini. Diam bukanlah sikap, diam adalah pengecut, diam adalah pembohongan. Oleh karena itu kawan-kawan, siapapun, mulai dari kalangan polisi, mulai dari kalangan buruh, mulai dari kalangan pelajar, sadarlah betul bahwa sekarang kita sama-sama ditindas. Jagung adalah simbol, jagung adalah permulaan, dan jagung adalah wujud lahirnya demokrasi kembali di negeri kita tercinta. Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Sekian, terima kasih. Kalau katakanlah di Jogja ya Mbak ya, itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balionya besar tapi gagasannya kecil. Tulis gagasan mereka. Sama sekali, cuma nunjukin. Bahkan kalau di Jogja itu banyak ya. Sekarang tadi pagi saya perjalanan dari pos ke kampus itu melihat baliho baru, Naruto. Anime Naruto, tangannya 2. Saya baru tahu kalau Naruto Nimses ya. Menurut kamu bener gak sih kalau anak muda itu cuman doyan ketika dikasih gimmick politik tapi cuek soal gagasan? Itu pendapat yang salah sih Mbak. Kenapa? Karena saya melihat kalau misal 3 capres-cawapres ini cuma berfokus pada gimmick, saya tidak mengatakan bahwa gimmick itu adalah hal yang salah. Betul. Tapi kalau berlebihan, saya rasa itu menjadi wujud eksploitasi kebodohan masyarakat. Artinya apa? Mohon maaf ini ya, capres-cawapres melihat bahwa masyarakat ini cuma dijajali dengan gimmick, ada udah puas gitu, udah dapat mendulang suara yang banyak dan signifikan. Itu kan menjadi bukti bahwa ya capres-cawapres ini dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Lalu menyadarkan masyarakat gimana tuh? Tentu dengan cara-cara yang smooth, Mbak. Artinya kita perlu tanamkan kepada mereka bahwa pesta demokrasi ini jangan cuma dimaknai sebagai sebuah pesta, tapi sebagai sarana titik balik bangsa.
Karena apa? 5 tahun memang waktu yang katakanlah cepat ya dalam suatu periode kepemimpinan. Cuman di situ ada banyak PR negara. Ya. Dan saya rasa itu akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien ketika publik didiseminasi informasi secara halus, diintelektualisasikan. Karena salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana. jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masuk kata Oh, iya, iya. jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2.